tersebut adalah, tolong dicatat ini ya. Pertama adalah list yang berisi sebuah platform yang dikelompokkan berdasarkan atau diberikan, misalnya row pertama adalah platform A, DWT-nya adalah X, jadi platform DWT tipe, saya ulangi, platform DWT tipe, kemudian berikutnya adalah jumlah leg, tipe apakah dia CPP, apakah dia WHP gitu ya. Kemudian jumlah kaki, kemudian di kolom berikutnya itu ada kedalaman, kemudian di kolom berikutnya ada jarak menuju jangkiyat, dan kemudian kolom berikutnya itu nilai base case, kolom terakhir adalah nilai optimized case. Di akhir Anda berikan keterangan base case ke optimized case itu skenario seperti apa, apakah rig to reef, apakah kemudian diubah menjadi naval base, ataukah diubah menjadi bunkering dan storage untuk ikan, silakan. Jadi tambahkan satu tabel di akhir slide tersebut berisi summary. Saya ulangi lagi, summary-nya berisi nama platform, DWT, tipe, jumlah leg, kedalaman, jarak ke jangkiyat, nilai optimized case, nilai base case, nilai optimized case, dan keterangan. Tolong dibuat summary semua platform. Itu tugas tambahan untuk penyusunan slide-nya nanti. Yang kedua, komentar saya secara umum. Kami paham bahwa bisa jadi Anda pernah melihat slide yang kami lakukan di laboratorium. Hitungan ASR yang dilakukan di laboratorium. Nah, saya sebenarnya berharap konsep slide yang Anda presentasikan hari ini sedikit berbeda. Kalau slide yang kami presentasikan ke K3S itu, tujuan utamanya adalah memastikan mereka bisa menerima angka, sehingga masing-masing lapangan itu dengan detail kami uraikan. Tetapi saya sebenarnya berpikir bahwa slide dan presentasi yang Anda sajikan tidak harus sama seperti itu. Tidak berarti masing-masing lapangan diuraikan satu persatu. Kami lebih tertarik untuk mendengar metodologi khususnya dan inovasi-inovasi yang Anda lakukan dalam perhitungan. Di samping juga nanti secara summary kami akan melihat angka-angkanya. Jadi mungkin contoh yang pas dari 3 kelompok ini sebagai, menurut saya bisa jadi subjektif, mungkin teman-teman atau Budila punya pendapat yang berbeda. Kelompok 2 mungkin bisa menyajikan materi yang lebih menarik dibandingkan dengan kelompok 3 dan kelompok 5. Tidak perlu masing-masing lapangan itu disajikan dengan angka yang tidak terbaca. Cukup satu lapangan saja dijelaskan dengan detail, yang lainnya di summary. Malah yang kami butuhkan itu adalah bagaimana metode decommissioning itu dilakukan, termasuk di dalamnya upaya-upaya mencari inovasi dalam optimize case. Dan harapan saya, kira-kira apa yang perlu Anda sampaikan di presentasi kali ini. Jadi ini masalah penekanan saja. Saya tidak mengatakan bahwa kelompok 2 dan kelompok 3 dan kelompok 5 itu tidak bagus, tidak, tetapi lebih pada penekanannya. Kalau saya lebih tertarik dengan satu detail, yang lainnya summary, kemudian tetapi penekanan lebih diberikan kepada metodologi, bagaimana kerjanya. Dan jarang sekali Anda memberikan gambaran secara umum bagaimana lapangan yang diolah.
Anda hanya ngomong, oh petanya ini. Padahal kan di awal itu insight yang ingin kita dapatkan bagaimana sebenarnya karakter daripada aset yang akan decommissioning sehingga kita bisa mereka-reka antara karakter aset dengan biaya. Itu yang saya tidak dapatkan dari presentasi hari ini. Kemudian komentar saya yang kedua, saya masih agak khawatir gitu ya, karena nilai optimize case yang Anda sajikan itu tidak betul-betul optimum. Bedanya terlalu sedikit. Misalnya untuk semua aset, saya lupa tadi, katakanlah kelompok 3. PHEWMO totalnya 50 juta, optimize case-nya kurang lebih sekitar 40 juta. Kemudian ada juga kelompok 5, mudah-mudahan saya tidak keliru membaca, antara durasi yang dibutuhkan untuk mendecommissioning platform itu jauh lebih kecil daripada platform yang fungsinya hanya flaring saja. Itu sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Masa platform yang flaring, durasi decommissioning-nya jauh lebih kecil dibandingkan dengan eh, apa? Di sini tertulis AW platform, itu durasinya saya lupa berapa hari, tetapi flare-nya itu jauh lebih lama dibandingkan dengan platformnya. Mungkin saya keliru, tetapi sepertinya tidak. Itu untuk kelompok 5 misalnya. Jadi konsistensi terhadap hasil perhitungan itu masih ada yang belum pas. Walaupun pada saat kuliah, saya dan Budila sudah menekankan sekali, sempatkan untuk melihat apakah angka-angka yang muncul itu masuk akal atau tidak. Karena itu tadi tugas yang saya pertama itu kita ingin melihat trennya. Apa bedanya DWT terhadap biaya ASR? Apa biaya jumlah leg terhadap biayanya ASR? Apa bedanya antara faktor kedalaman terhadap biaya ASR? Apa bedanya, apa yang membedakan antara jarak ke Jangyat dengan biaya ASR? Kalau Anda sempat untuk merangkum angka-angka itu, maka sebenarnya inti dari ASR itu bisa Anda dapatkan. Karena Anda bisa mengkorelasikan antara variabel-variabel tadi terhadap biaya ASR. Jadi itu yang belum masuk. Nah, saya masuk ke kelompok 3 terlebih dahulu. Mohon maaf, saya harus sampaikan bahwa presentasinya sangat monoton. Per lapangan ditampilkan dengan tabel-tabel yang saya sudah pakai kacamata pun tidak bisa melihatnya. Kemudian saya melihat ada ketidakkonsistenan dari angka sekilas gitu ya. Saya coba hubungkan antara DWT dengan yang lainnya, terutama yang berdampak pada durasi. Saya tidak memahami, tidak cukup penjelasan terkait dengan lokasi asetnya, kompleksitas daripada masing-masing aset, serta proses. Kelompok 3 memberikan hitungan biaya rig to reef yang cukup komprehensif, itu poin lebihnya gitu dari kelompok 3, saya suka itu. Kemudian hanya saja hasil perhitungan optimize case-nya menurut saya masih belum cukup optimize. Mestinya ada ruang untuk bisa mengoptimalkan lagi gitu ya. Itu bayangan saya nomor kelompok 3. Kelompok 5, Poleng. Tadi saya melihat durasi ASR itu tadi tidak masuk akal. Ya, untuk flaring dengan untuk platform itu kok bisa ya? Platform itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan flaring. Yang kedua, Anda mengusulkan ex situ gitu ya. Kenapa tidak dicoba in situ pada saat kedalaman itu masih menurut saya memungkinkan gitu ya. Karena kalau kita lihat biaya optimize ini akan banyak sekali dikurangi dengan pertama biaya pengangkutan dari lokasi ke
Changyang. Kemudian dia akan mengurangi biaya penyimpanan. Itu mungkin dua komponen utama yang paling besar bisa dikurangi, tetapi eh, saya kok agak eh, tidak apa melihat nilai optimize-nya belum betul-betul optimum. Kemudian kelompok dua, seperti yang saya katakan tadi, mungkin di antara tiga kelompok ini yang paling inovatif gitu ya adalah kelompok dua. Saya jujur menyampaikan itu karena berbagai eh, kondisi diberikan, tidak hanya rig to rig, tetapi bagaimana kalau dia diubah menjadi naval base. Padahal yang Poleng dan PHWMU adalah potensi untuk membuat navy base itu sangat besar daripada kapal-kapalnya angkatan laut keluar masuk ke pangkalan armada timur. Kenapa tidak ditahan di luar saja agar kemudian densitas kapal yang hilir mudik di APBS itu bisa kita kurangi. Itu padahal ruang yang cukup bagus. Yang kedua, mungkin kalau kita melihat posisi platform-platform di WMO dan Poleng itu berada di tengah antara Surabaya dan pulau yang ada di atas Madura dan Surabaya Gresik itu pulau yang kapan hari gempa. Ada yang ingat nggak? Bawean. Ya. Terima kasih Pak Dinar. Pulau Bawean. Sebenarnya itu fasilitas yang cukup menarik. Kalau ada pulau di Bawean yang masyarakat utamanya adalah nelayan dan dia pasti akan mencari fishing ground di sekitar sana, kenapa kemudian platform-platform ini tidak digunakan juga untuk fungsi yang lain? Kemudian yang saya suka tadi, makanya saya yang kelompok dua deh. Habis ini tolong kirim slide-nya ke saya. Saya mau pamer ke teman-teman SKK dan K3S. Itu Natuna, Matak itu kalau di kayak hotel ternyata bagus banget. Hanya saya tidak kebayang. Yang kelompok dua mana? Runway-nya masih tetap runway enggak? Masih Prof, cuma diubah dikit ilustrasikannya Iya, saya yang enggak kebayang. Orang yang tidur di resort Anda setiap saat mendengar deru pesawat pesawat landing dan take off itu enggak tidur-tidur tuh mereka. Iya kan? Nah, apalagi kalau salah sedikit itu landingnya itu udah kena resortnya. Tapi saya sangat suka melihat tampilannya walaupun Anda pakai AI, ada effort untuk melakukan itu. Baseline saya pikir semuanya sangat bagus gitu ya, ada plus minusnya. Kredit sedikit lebih kepada kelompok dua yang bisa menyajikan karena sesuai dengan harapan saya saja. Tidak perlu masing-masing didetailkan. Satu didetailkan buat summary, kemudian diskusi lebih banyak kepada hal-hal analisis. Saya belum melihat Anda mencoba untuk mencari benang merah hubungan antara tadi itu TWT, kedalaman, jumlah leg, tipenya terhadap biaya. Sebab itu yang saya harapkan Anda paham, Anda secara umum Anda pahami agar ruang inovasi dalam pelaksanaan decommissioning ini menjadi semakin besar. Itu saja, saya tidak akan bertanya. Sekali lagi, saya yakinkan Anda ini adalah warrior gitu ya. Walaupun tugasnya berat, masih tetap mau mengerjakan dengan beban 2 SKS, itu apresiasi setinggi-tingginya saya berikan. Demikian Budila dari saya, Bu. Oke, terima kasih Pak Ketut. Em, Tadi sudah banyak sekali ya yang diberikan review oleh Pak Ketut gitu. Mungkin saya sepakat sekali dengan Pak Ketut untuk tiap-tiap kelompok. Ini kan masih ada waktu untuk perbaikan dan juga menyusun extended slide gitu. Nah, minta tolong saja untuk dicek konsistensinya karena tadi saya melihat di kelompok tiga misalkan ORF, membongkar ORF waktunya juga lama sekali gitu. Padahal fasilitas di sana itu sedikit sedikit banget yang Betul. banyak itu adalah bangunan sipilnya gitu. Kemudian di apa namanya di proses optimize case juga kok masih mahal. Padahal kan Mhm. mungkin beberapa bangunan itu nggak usah diapa-apakan gitu. Jadi apa upaya untuk menekan biaya atau mengoptimasi biaya itu mestinya masih ada ruang yang cukup banyak gitu ya untuk tiap kelompok nanti minta tolong dicek.
Nah, tadi juga Pak Ketut menyampaikan bahwa di kelompok apa namanya di kelas ini usulannya sepertinya kebanyakan adalah ex situ recto gitu ya. Padahal sepertinya di WMO itu masih memungkinkan in situ. Kemudian di Poleng itu mungkin kedalamannya ya sekitar 50. Jadi saya memahami kenapa kalian memilih ex situ recto begitu ya. Jadi yang sebelumnya di lab dilakukan skenario selalu in situ, kami juga menjadi punya gambaran gitu kalau dilakukan ex situ recto sebetulnya biayanya berapa. Kemudian apa tadi mungkin saya juga apresiasi untuk kelompok Poleng gitu ya ketika menyajikan apa materi yang merupakan diambil dari referensi itu dicantumkan referensinya. Mungkin itu juga menjadi satu poin plus. Kemudian komparasi yang belum saya lihat di tiap-tiap kelompok itu sebetulnya adalah skenarionya gitu ya. Skenario untuk melakukan decommissioning itu seperti apa? Skenario dalam artian metode yang cukup detail gitu ya. Apakah kita akan apa misalnya ketika mau exit itu dipindahkan platformnya itu apakah topside dan jacket itu jadi satu ataukah topside dibawa dulu, jacket dibawa sendiri terakhir gitu ya. Itu seharusnya bisa dieksplor gitu. Kami mengharapkannya itu dijelaskan dengan cukup detail gitu ya. Selamat Jadi kami pagi, Bapak. memiliki gambaran yang Sehat, Pak Muldo. Bagaimana kabar, Pak? jelas yang nanti akhirnya berkorelasi dengan biaya. Enggak, Ya, jadi kami misalkan lagi ada di biaya yang Pasuruan. ini apa namanya ditimbulkan ketika kalian hanya mentransportasikan satu Pak, kali, lagi tentunya kan kerja, lebih Pak, lagi rendah kerja. kalau Ngumpulin anak-anak dibandingkan biar dengan fokus kerjanya. Kita kumpulin di Pasuruan, dibandingkan deket-deket dengan aja. 2 kali kalian harus melakukan transportasi ya. Jadi tolong nanti didetailkan gitu. Kami diberikan ilustrasi kira-kira bagaimana skenario atau metode yang kalian gunakan dalam mendevelop atau dalam menghitung biaya itu. Mungkin apa lagi ya tadi slide-nya memang yang paling eye catching kelompok 2 saya sepakat dengan Pak Ketut. Kemudian nanti kelompok 3 dan kelompok 5 mungkin kalau mau merubah caranya menyampaikan atau cara susunan slide-nya itu silahkan saja nanti bisa disampaikan ketika di hari Jumat gitu ya. Terus apalagi catatan saya mungkin cukup ya. Tadi sudah banyak dibahas oleh Pak Ketut. Jadi apa? Terima kasih sekali sudah menyampaikan yang terbaik gitu ya dari kelompok 2, 3, dan juga 5. Selama 1 semester ini sudah menyusun atau ya mengerjakan dulu, kemudian menyusun slide yang sudah disampaikan hari ini. Kita masih ada waktu beberapa hari untuk kalian melengkapi slide-nya untuk menjadi bagian yang tidak terlepas dari penilaian kami. Mungkin seperti itu, ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk link apa pengumpulannya nanti akan saya sampaikan di grup. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke. Baik, kalau cukup berarti kita akan berpindah ke kelompok yang onshore. Kelompok yang offshore kalau mau standby nggak apa-apa, silakan bisa misalkan dimatikan videonya nggak masalah, masih mendengarkan juga nggak masalah. Nanti mungkin akan ada pembahasan di kelompok onshore, misalkan kalian mau mendengarkan gitu ya, masukan-masukannya juga yang bisa kalian akomodasi di dalam slide perbaikan kalian juga boleh gitu. Jadi saya akan panggil kelompok yang onshore, coba saya absen dulu. Kelompok 1 sudah lengkap kah? Kelompok yang onshore silakan dinyalakan kameranya ya. Kelompok 1 sudah lengkap? Siapa ketuanya kelompok 1? Muhammad Najib. Sudah lengkap belum kelompoknya?
Ada Zahir juga. Sudah lengkap kelompok 1? Sudah, Bu. Halo, ada berapa orang? Siapa saja? Di sini kami harusnya terdapat 3 orang, Bu. Cuman di sini satu dari teman kami yang sepertinya belum join, Bu. Saya sedang nge-reach out dia. Di sini ada yang kelompok 1 sebenarnya ada saya, Zahir, terus kemudian ada Najib dan juga Melvin, Bu. Oke, silahkan dihubungi ya temannya. Iya, Bu. Kemudian kelompok 4. Kelompok 4 sudah lengkap Silver. Sudah, Bu. Sudah hadir. Mana kelompok 4 coba, nggak ada yang buka kamera nih. Kelompok 4 ada berapa orang? Kelompok 4 ada 4 orang, Bu. Kelompok 4 ada 4 orang. Yang 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian kelompok 6. Apakah kelompok 6 sudah lengkap? Sudah, Bu. Kelompok 6 sudah lengkap. Ya, boleh dinyalakan kameranya kelompok 6 ya. Bu Dila, Iya, Pak. sorry tadi saya ada telepon masuk. Yang kelompok 2 berapa tadi? 3 dan Apa? 4 sudah selesai ya. Poleng, Natuna itu sudah selesai ya. 2, 3, dan 5, Pak ya. 2, 3 dan 5 sudah selesai ya. Ya. Oke. Sekarang 1, 4, dan 6, Pak. 1, 4 dan 6. Baik. Oke. Oke, Kita silakan masuk. kelompok yang onshore bisa dinyalakan kameranya. Kita akan mulai mungkin eh, dari kelompok berapa dulu yang siap nih? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 duluan ya. Silakan. Oh ya, sebelum dimulai mungkin ini ya. Tadi kami juga sudah menjelaskan di kelompok yang offshore bahwa setelah presentasi ini kalian akan diminta untuk melengkapi slide-nya. Jadi kan hari ini yang dijelaskan adalah summary ya, summary berupa summary dari pekerjaan kalian selama 1 semester. Nah, kalian akan diberikan waktu sampai hari Jumat untuk melengkapi slide-nya, itu diberikan apa detail-detail yang belum kalian masukkan di hari ini. Jadi nanti Pak Ketut dan saya akan memberikan komentar juga terhadap slide yang kalian presentasikan hari ini. Itu silahkan bisa diakomodasi ke slide kalian yang akan dikumpulkan hari Jumat. Link pengumpulannya nanti akan saya sampaikan di grup. Kira-kira seperti itu. Jadi setelah hari ini, slide presentasinya silahkan dilengkapi dulu. Baru kemudian itu yang akan kami jadikan dasar untuk menilai. Baik, silakan kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini anggota kami terdapat Muhammad Najib Al-Zabir dan Zahir Ayanuddin dan juga Melvin Amelia. Di sini kami mendapatkan field yang berasal dari field Papua. Selanjutnya, ini merupakan outline yang dari PPT kami sendiri. Pertama, terdapat overview of Papua Field, kemudian aset register metodologi, metodologi of facility decommissioning, dan juga terakhir terdapat cost and duration of facility decommissioning. Lalu di sini ada field Papua yang kami analisis terbagi dalam 3 area utama.
Yang pertama itu ada Klamono, lalu ada Salwati, lalu yang ketiga ada Samarinda. Dilihat dari data status sumur, Klamono adalah yang terbesar dengan total 202 sumur. Dari jumlah tersebut, 110 sumur masih berstatus produksi. 26 sumur berfungsi sebagai water injection, 26 sumur berfungsi sebagai water injection, 43 sumur tidak berproduksi, 16 sumur merupakan dry hole dan 7 mengalami hole problem. Salawati memiliki 23 sumur dengan 6 diantaranya masih berproduksi. Sementara Samarinda memiliki 50 sumur dengan 22 sumur produksi aktif. Lalu di sini ada klaster Klamono. Untuk klaster Klamono terdapat beberapa fasilitas utama yang tersebar, meliputi SPU Klamono sebagai stasiun pengumpul utama. Lalu di sini ada PLTMG Klamono, lalu ada SP2 Klamono sampai SP4 Klamono. Di sini untuk SPU Klamono kami menetapkan SPU Klamono sebagai junkyard. Alasannya yaitu SPU Klamono memiliki area yang paling luas di antara seluruh stasiun di klaster ini. Next, selanjutnya ada klaster Salawati. Lapangan ini terletak di lalu selanjutnya ada kemudian ada klaster Samarinda. Untuk klaster Samarinda, kami merencanakannya sebagai junkyard. Pertimbangannya, SP Samarinda memiliki area yang cukup luas dan posisi geografis yang dekat dengan beberapa SP lain di klaster ini termasuk SP Salem dan SP Valio. Terakhir ada Terminal Sorong, Bu. Seperti yang terlihat pada gambar bahwa kontur geografis Terminal Sorong terletak di area pemukiman padat penduduk. Selanjutnya kami akan membreakdown. Jadi pada dasarnya ketika melakukan pekerjaan ini, pertama kami melakukan aset register, yang dimana hasil aset register nanti akan diinput ke dalam kertas kerja untuk nantinya akan dimasukkan ke dalam work breakdown structure di Microsoft Project. Nah, pada proses aset register, kami melakukan asumsi pada weight estimating. Yang pertama, untuk flat bottom tank, kami menggunakan referensi dari API 650, subbab welded tanks for oil storage, di mana kami mengasumsikan berat berdasarkan ketebalan-ketebalan tangki pada sisi plat tangki dan sisi bawah tangki. Untuk other tank atau tangki berbentuk persegi, kami juga mengasumsikan bahwa ketebalan sisi bawah 8 mili dan sisi samping 10 mili dan sisi atas 6 mili. Asumsi ini juga mengacu pada API 60 yang mengatakan bahwa pada tiap profil sisi square tank itu mengalami tekanan kerja yang berbeda. Sedangkan pada rotating machinery, kami menggunakan asumsi power to weight ratio, di mana kami mengklasifikasikan beberapa equipment rotating berdasarkan head dan flow, di mana kami membagi menjadi low duty equipment hingga extreme duty equipment dengan power to weight ratio yang berbeda-beda. Berikut ini adalah hasil summary dari aset register di Papua. Tabel ini menunjukkan jumlah dari tiap equipment dan juga panjang dari pipeline itu sendiri. Dari segi berat, berikut ini adalah summary dari aset register Papua, di mana untuk static dan rotating equipment itu rata pada semua stasiun. Sementara untuk pipeline itu terpusat pada SPU Klamono, Salawati, SP Linda, dan Terminal Loading Sorong. Untuk perencanaan kegiatan AFR kami merencanakan untuk melakukan kegiatan ASR secara paralel pada seluruh stasiun dan klaster, di mana setelah melakukan perencanaan teknis, pelaksanaan kegiatan ASR di klaster Klamono, Salawati, Selelinda, dan Terminal Sorong itu dilakukan secara paralel pada seluruh stasiun di klaster tersebut. Kemudian ini merupakan summary dari base case Papua, yang dimana bisa dilihat di sini. Ini merupakan SPU dari Klamono sendiri.
Ini mungkin bisa dilihat, kita akan melakukan pembongkaran pada seluruh fasilitas, mulai dari PON dan juga beberapa bangunan permanen dan juga non permanen. Juga ini untuk pipeline kita akan melakukan pembongkaran juga. Seperti yang dilihat, seperti yang sudah kami berikan contoh sini, seperti di SPU Pramono, terdapat PON dan juga beberapa bangunan permanen dan juga non permanen yang mungkin kami rencanakan akan dibongkar berdasarkan base case. Kemudian berdasarkan summary optimized case yang akan kami rencanakan di sini, untuk fasilitas dari pipa yang berada di bawah tanah, kami merencanakan agar tidak dibongkar, tapi kami tetap akan melakukan flushing, draining dan juga draining. Ini kami mengikuti sesuai dengan dari Permenhub dari SDM 015 tahun 2018 tentang kegiatan pasca hulu migas, di mana peraturan ini meminta agar memastikan semua sistem perpipaan dan peralatan lain bebas dari bahan berbahaya dan juga kemudian dengan melihat dari fasilitas dari perjalanan kita bisa melihat bahwa jalanan terlihat cukup Suaranya kurang jelas ya. Untuk berdasarkan lebar jalan yang telah kita ketahui, kurang lebih berdasarkan di tiap field ini memiliki lebar yang kurang lebih 5 meter. Dengan hal ini kami akan merencanakan untuk melakukan penyesuaian resource dan juga duration, di mana mungkin kami akan memperpanjang duration yang akan dilakukan dengan menyesuaikan resource yang kita perlukan di tiap field itu. Seperti contohnya mungkin kita di mana jika di satu field ini di SP1 Klamono membutuhkan 4 truk, maka kami akan memangkasnya, membutuhkan hanya mungkin 1 sampai 2 truk dengan duration yang mungkin kita lebih perpanjang. Selanjutnya, setelah kami lihat lagi, ternyata masih banyak bangunan permanen dan juga non permanen seperti mes, kantor, masjid dan juga musola, yang dimana kami merencanakan untuk agar bangunan-bangunan ini bisa dialihfungsikan. Mungkin seperti yang sudah dilihat di sini terdapat mes, di mana di sini kita merencanakan bisa dijadikan tempat untuk para warga-warga jika dapat ingin melakukan pemburuan, mereka bisa menggunakan fasilitas ini. Kemudian ini merupakan WBS unit yang kami gunakan, yang telah diberikan oleh Budila, yang dimana ini sudah kami sesuaikan dengan harga dari Indonesia kemarin yang terakhir di mana di Rp18.000. Berikut ini adalah hasil rekapan dan summary kami terhadap pekerjaan dan biaya yang harus dikeluarkan pada pekerjaan ASR di Field Papua, Bu. Seperti yang tadi telah dijelaskan oleh teman saya, di mana pada base case kami akan melakukan pembongkaran pada semua fasilitas permanen, struktur, PON, dan non-permanen. Sementara pada optimized case kami melakukan konfigurasi di mana beberapa bangunan permanen itu direncanakan untuk dialihfungsikan karena melihat kontur geografis dari Papua, di mana banyak sekali fasilitas yang berada di tempat-tempat terpencil, sehingga kami memutuskan untuk mengalihfungsikan menjadi fasilitas yang dibutuhkan oleh warga, seperti pos pemburu dan sebagainya. Yang kedua juga tadi, yang seperti telah dijelaskan oleh teman saya, kami juga membuat beberapa perubahan di mana beberapa pekerjaan kami set untuk dilakukan dalam durasi yang lebih panjang, namun dengan resource yang jauh lebih sedikit. Didapatkan hasil bahwa selisih hari
yang dilakukan pada base case dan optimized case memiliki selisih 38 hari dengan perbedaan sekitar 13%, dan untuk ongkos itu terdapat perbedaan $272.000 atau sekitar 13% dari harga atau biaya ASR pada base case di awal, Ibu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, em, kita bisa lanjutkan dulu presentasinya ke kelompok 4, kemudian nanti kelompok 6, baru di akhir akan dilakukan tanya jawab atau review ya dari Pak Ketut dan saya. Silakan kelompok 4 dulu. Baik, izin saya screen dulu, Bu Dila. Apakah slide-nya sudah terlihat, Bu? Sudah, silakan. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya izin saya mulai presentasi pada hari ini. Sebelumnya kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan mengenai hasil dari estimasi biaya mengenai ASR dari Field Jambi sendiri. Sebelumnya di sini saya Silver Salamu Marbun sebagai ketua kelompok, lalu teman saya Robi, setelah itu Rafsa dan Krisna yang mengerjakan pengerjaan dari ASR Jambi sendiri. In next. Sini adalah beberapa outline-nya yang ada pendahuluan sampai summary revenue dari ASR Jambi sendiri. Oke, eh, dari yang kami identifikasikan bahwasanya field yang ada di Jambi terdiri dari 35 fasilitas, di mana eh, yang setelah kami temukan bahwasanya ada 3 fasilitas yang inaktif sehingga kami menregister menjadi 33 fasilitas. Lalu ini adalah metodologi yang kami lakukan dari list of equipment sampai pendataan aset register sampai skenario decommissioning. Ini adalah ASR konsep, mungkin beberapa konsep review yang kami ambil dari PowerPoint yang pernah diberikan oleh Ibu Dila dan Prof. Ketut sendiri. Nah, ini adalah ringkasan aset register dari Jambi sendiri, di mana total fasilitasnya tersebar di dalam 10 stasiun dari Tempino, Bejubang, Kenali Asam, lalu beberapa fasilitas yang ada pada Field Jambi sendiri, di mana ada 16 unit gathering station, 4 unit main gathering station, 8 unit power plant, serta 3 unit water treatment plant. Dan ada beberapa lainnya di Tempino, beberapa tambahan, 1 unit manifold dan 1 unit tank baterai yang akan yang kami register. Ini adalah objek register yang kami lakukan. Total ada 33 fasilitas yang sudah kami register. Ini adalah estimasi dari kertas kerja yang kami lakukan setelah kami register dan beberapa total dari aset register yang sudah kami listing ke dalam kertas kerja sendiri. Ini adalah unit rate yang kami pakai, di mana unit rate yang kami pakai ini referensinya bersumber dari pengerjaan yang pernah dilakukan oleh supervisor yang pernah kami tanyakan, yaitu Mbak Nita dan Mas Widi yang pernah bekerja di Lab Rams, itu sedang mengerjakan geobetomori. Nah, setelah kami tanyakan bahwasanya mereka memiliki unit rate yang sama, sehingga kami mengambil unit rate dari onshore sendiri. Berikut adalah
preferensi unit rate yang kami pakai dari mechanical hingga field survey yang kami lakukan. Lalu ini adalah hasil dari base case yang sudah kami lakukan, di mana total dari pengerjaan field Jambi sendiri berkisar 5.101.987 juta, 60, di mana eh, untuk yang WBS sebelah itu terdapat pengurangan dari manajemen manajemen project management team. Makanya kami mengambil base case dalam di WBS tersebut 5.101 sekian. Ini adalah beberapa summary biaya dari beberapa fasilitas dari Sungai Gelam, Ketaling, Tempino hingga Setiti. Mungkin dilanjut dari Panerokan juga hingga Simpang Tuan. Ini adalah selanjutnya ada beberapa setelah kami total itu berkisar 5.100 sekian. Mungkin ini adalah hasil pengurangan dari project management team. Nah, selanjutnya untuk optimize cash mungkin saya berikan kepada teman saya. Oke, baik, izin melanjutkan. Untuk optimize case di sini itu ada beberapa opsi, di mana untuk beberapa eh, struktur sendiri atau bangunan itu bisa dijadikan kembali, dan juga untuk komponen-komponen itu juga bisa digunakan kembali atau kita jual ke orang-orang yang pengen memanfaat kembali. Salah satu manfaatnya adalah salah satunya seperti contoh sendiri udah ada di Siskal bahwa mesin-mesin seperti itu bisa dijadikan sebagai sebuah monumen ataupun ya sebuah pajangan lah, ataupun juga bisa dijadikan sebuah bahan ajar gitu. Seperti yang dilihat pada gambar kedua ini, dia eh, memperlihatkan sebuah engine tapi dengan eh, kaca. Itu bisa melihat bagaimana cara kerja engine untuk nantinya bisa diterapkan pada atau digunakan pada universitas-universitas untuk mengajar. Kemudian juga bisa dimanfaatkan kembali untuk perhiasan-perhiasan untuk di Republik, di mana di gambar situ saya menemukan sendiri itu di hutan mangrove menggunakan dari fitting pipa untuk dijadikan pot, dan juga untuk yang terakhir itu juga dari segi pipanya bisa dijadikan sebagai hiasan di taman untuk lampu-lampu taman. Next. Oke, ini tadi udah saya sampaikan buat rekomendasi skenario-nya untuk best case. Kita bongkar semua dan optimus case. Fasilitas produksi, terus bangunan perorangan dimanfaatkan kembali untuk pihak lain. Next. Oke, ini harga dari scrap value ketika kita akan menjualnya untuk kepada orang-orang yang ingin memanfaatkan kembali dari komponen-komponen kita. Di mana referensi yang kita dapat itu dari Steel Indo. Steel Indonesia dia memberikan di mana itu range harga dari besi-besi tua. Nah, ini saya klasifikasikan dari jenis material, ada structural steel, pipe, plate, stainless steel, copper hingga aluminium, yang di mana untuk harganya sendiri itu untuk structural steel 334 per ton, atau kalau di Indonesia itu 6.000 per kilo untuk rata-rata. Hal yang sama terjadi sama pipe dan plate. Stainless steel agak lebih mahal, yaitu di 1.400 per ton. Kemudian tembaga paling mahal yaitu 5.000 per ton, dan juga aluminium di 1.401 per ton. Next. Oke, kemudian ini adalah hasil perhitungan kami untuk revenue ketika kita berhasil untuk menjual dari barang-barang bekas kami kepada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kembali barang-barang dari hasil ASR ini. Di mana perhitungan ini kami lakukan dari eh, standar dari unit rate tadi, di mana ini dihitungnya per berat, bersatuan berat. Bisa dilihat untuk total revenue sendiri itu di sekitar 997,397,19 dolar. Next.
Oke, kemudian dari situ dengan dikuranginya total revenue, maka total biaya yang dikeluarkan untuk ASR ini akan turun menjadi 4.557,595 dolar. Oke, mungkin sekian dari presentasi dari kami. Next, terima kasih. Bisa dilanjutkan ke kelompok selanjutnya atau bagaimana? Ya, baik, terima kasih. Kelompok 4 tadi sudah, 1 sudah, sekarang terakhir kelompok 6 ya. Silakan bisa dimulai presentasinya. Baik, Ini Bu, kelompok saya 6 cuma izin. 2 orang aja. Kita ada 5 orang, Bu. Oh, Rafli ini mana? Kameranya belum dinyalakan nih. Kelompok 6 mana? Saya kamera laptopnya lagi rusak, Bu. Jadi saya pakai yang Yang lainnya, PC. Michael Yosua. Oh, ini Eh, Rafli. Oke. Iya, saya pakai di handphone. Oke. Permisi Bu, sudah kelihatan belum ya? Maaf dan Bu. Oke. Hadir semua ini ya, kelompok 6. 5 orang. Hadir semua Bu. Oke. Ya, mungkin selamat pagi, Prof. Ketut dan juga Bu Dila. Saya Michael dari kelompok 6 dan berikut adalah anggota dari kelompok 6 untuk South Sumatera Block. Ada Eugene, Rafli, Muzaki, dan Noval. Mungkin saya lanjut. Dari outline sendiri itu ada 7, yaitu progress ASR, summary, base case, dan optimize. Kemudian resource sheet yang digunakan, daftar field dan luas field, presentasi harga, dan juga perbandingan antara optimize dan base cluster. Oke, kemudian untuk overview dari WKSSB, jika dilihat dari peta ESDM, berikut seperti ini. Kemudian dari alur pengerjaan kami, yang pertama itu kami melihat dari dokumen seperti PNI dan juga PFD plot plan yang telah diberikan. Kemudian kami mengakses register seluruh komponen yang ada. Setelah komplit aset register, kami lanjutkan ke kertas kerja. Kemudian dari kertas kerja terakhir, kami masukkan ke MS Project. Kemudian berikut adalah aset register. Jika diklik langsung akan melink ke KK yang telah kami, ke aset register yang telah kami selesaikan. Kemudian ini untuk kertas kerja work duration, di mana ini adalah total duration untuk per masing-masing stationnya yang ada. Jika ditotalin adalah 2.308. Karena memakan banyak hari, jika ditotalin satu per satu, maka kami menggunakan sistem cluster. Oke, dan ini ada PLN station yang ada, terdapat beberapa station yang tidak memiliki sumur. Kemudian untuk di onshore sendiri kami bagi menjadi base dan optimize case, di mana perbedaan utamanya adalah di sistem pipeline-nya, di mana kami ketika kami mengasumsikan seluruh di station ini adalah barit, di mana kami ketika optimize hanya melakukan cleaning dan abandon saja. Kemudian untuk support facility kami akan menggunakan kembali dan tidak meruntuhkan atau merobohkan bangunan yang sudah ada. Kemudian mungkin bisa dijelaskan oleh Rafli. Oke. Jadi karena hari yang untuk menghasilkan ASR tadi sangat banyak, jadi kita menggunakan sistem klasterisasi. Nah, di sini kami mengadopsi sebagai 6 klasterisasi. Di klaster pertama ada field Soka dan Faris, dan juga Koneng. Di klaster kedua ada 4. Di klaster ketiga ada 3 station. Di klaster 4 ada 6 station. Klaster 5 ada 4 station, dan klaster 6 ada 2 station. Next. Nah, kami menggunakan referensi klasterisasi ini berdasarkan dari data yang ditampilkan pada saat kelas ASR online beberapa minggu yang lalu.
Lalu kami evaluasi dan validasi lagi oleh Google Earth yang akan kami tampilkan di next slide. Tetapi beberapa station yang ada yang tidak sesuai dan tidak ada pada referensi. Kami cari lokasinya dan pengklasifikasian dengan klaster terdekat atau klaster baru. Seperti contoh, pada station teras dan rambutan, di referensi ada pada satu klaster. Tetapi pada nyatanya, pada Google Earth, dua station itu cukup berjauhan, sehingga kami pindahkan rambutan station pada klaster 6. Lalu, station-station yang tidak ada pada referensi, seperti Ibul, Pengabuan Booster, Matra, dan lain-lain, kami akan sesuaikan dengan jarak dan penambahan klaster. Bisa next. Nah, di sini adalah peta untuk klaster-klaster kami. Dari klaster 1 yang berwarna biru itu ada 2 station, klaster 2 yang berwarna hijau ada 3, klaster 3 ada 3 yang berwarna kuning. Kemudian ada klaster 4 berwarna merah ada 6 station, klaster 5 ada 4 station, klaster 6 ada 2 station. Yang awalnya tadi ada yang berjauhan, kami sesuaikan dengan klaster terdekatnya. Dan juga ada beberapa station yang kami kumpulkan dan menjadi klaster baru seperti klaster 6. Oke. Bisa Kemudian ada resource sheet yang kami gunakan. Berikut bisa dilihat untuk lampirannya. Kemudian ini untuk summary base case, jika ditotalkan semuanya adalah 36.257.543 US dollar. Kemudian jika dibagi secara chart, di mana klaster 5 menjadi penyumbang terbesar untuk cost yang ada. Kemudian berikut adalah yang untuk optimize case-nya, di mana mendapatkan hasil 28.845.751,41 dolar. Kemudian untuk chartnya seperti ini, tetap sama, klaster 5 menyumbang cost paling besar. Kemudian akan dijelaskan satu persatu lagi dari klaster 1. Ya. Nah, di sini kami menganalisis per klaster ya, seperti tadi yang kami sampaikan. Jadi di klaster 1 ada 2 station, yaitu Koneng dan Soka. Yang pada base case di klaster 1 seharga 4.263, lalu setelah dioptimiskan dapat berkurang sekitar 900.000 dolar US dollar. Next. Nah, di sini adalah klaster 1 di Koneng Station. ASR di Koneng Station menghabiskan sejumlah uang sebesar 2 juta US dollar. Kemudian setelah dioptimiskan menjadi 1,5 US dollar. Nah, di situ ada plot plan atau wilayah yang kami analisis berdasarkan Google Earth untuk mendapatkan luasan aktual selain dari plot plan untuk dihasilkan kepada optimize case di site restoration dan bioremediation-nya. Bisa di next. Kemudian kita juga lanjut ke Soka Fari Station. Base case pada Soka dan Fari Station. Di sini dua komponen biaya terbesar masing-masing senilai 800 US dollar dan juga 484.000 US dollar. Atau lebih dari 58% dari total biaya field-nya. Lalu kita optimiskan sehingga bisa menghemat sebesar 400.000 US dollar. Di tampak gambar tersebut bisa dilihat bahwa Soka dan Fari Station menjadi satu station. Next. Lalu di klaster 2, kita ada 3 station yaitu Gunung Kembang, Temelat, dan Jene. Yang awalnya pada base case biaya dari klaster 2 ini adalah sebesar 4.900.000 US dollar. Dan setelah dioptimize case kan kita dapat menghemat sekitar 600 US dollar dan hasilnya sebesar 4.300.000 US dollar. Next.
pada Gunung Kembang, optimize case-nya sebesar 1.380.000 US dollar atau bisa menghemat sekitar 100.000 US dollar. Next. Nah, Temelat ini juga menghemat sekitar 60.000 US dollar dari base case-nya menjadi optimize case-nya. Kemudian di station terakhir pada cluster 2, next. Nah, di Genie Station, ini juga menghemat sekitar 100.000 US dollar dari base case-nya. Lalu ada cluster Pian yang digabung dengan Genie tadi. Awalnya cluster Pian base case-nya menghabiskan sebesar 900.000, kemudian setelah dioptimalisasi habis sekitar 650.000. Oke, next. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan untuk membahas mengenai cluster 3, di mana cluster 3 ini akan berisi 3 station, yaitu Teras Lagan Station dan Gunung Gang Station. Di mana pada base case-nya, kita memperoleh biaya untuk abandonnya itu sekitar 6,7 US dollar. Terus yang untuk di optimize case-nya itu sekitar 5,3 juta US dollar. Di mana di optimize-nya ini, saya mengasumsikan bahwa seluruh pipeline-nya tidak akan dibongkar karena kan di kesepakatan awal dengan kelompok kami mengasumsikan bahwa pipeline akan dalam barit ya terpendam. Nah, kami mengasumsikan ketika di optimize case kita hanya membersihkan itu saja tanpa harus melakukan pembongkarannya. Lalu yang kedua adalah seluruh fasilitas pendukung seperti bangunan-bangunan yang ada di stasiun tersebut tidak akan melakukan pembongkaran sehingga total penurunan dalam satu klasternya bisa cukup signifikan yaitu sekitar 1,4 juta US dollar untuk penurunannya. Mungkin boleh di next untuk detailnya. Oke, di Lagan Station ini terjadi penurunan dari base case ke optimize case itu sekitar 900.000 dolar. Di mana yang seperti saya katakan tadi, yang kita lakukan adalah kita tidak lakukan pembongkaran pipeline dan kita tetap mempertahankan dari bangunan-bangunan yang ada di stasiun tersebut. Dan next lagi. Lalu selanjutnya ada di Teras Station, di mana terjadi penurunan yang tidak seperti di sebelumnya yang cukup banyak. Di sini hanya terjadi penurunan sekitar 300.000 US dollar. Dengan asumsi yang sama dilakukan mempertahankan pipeline-nya dan mempertahankan bangunan-bangunannya. Next. Lalu di Gunung Gang Station, di mana yang di base case-nya kita mendapatkan harga sekitar 1,794 juta US dollar dan di optimize case-nya sekitar 1,382 US dollar, di mana dengan asumsi yang sama. Mungkin bisa di next ke cluster 4. Monggo, Nopal. Mungkin saya usul karena masih waktunya udah cukup lama ini, yang klaster-klaster lainnya itu kami udah paham lah, gambarannya udah dapat gitu. Bisa yang klaster 4 dan seterusnya mungkin tidak perlu dipresentasikan satu persatu. Usul Bu Dila. Bisa dilanjutkan ke bagian berikutnya aja mungkin ya, kelompok 6. Oke, mungkin terakhir itu kami membandingkan atau membreakdown apa yang menjadi cost paling besar, di mana pada work atau activity dalam setiap station kami mengambil contoh satu saja, yaitu Ibu Station. Yang paling banyak menyumbang cost itu adalah site exploration karena menggunakan biochemical dan juga terdapat beberapa luas area yang menjadi pertimbangan kenapa mendapatkan biaya seperti ini. Mungkin sekian dari presentasi kami. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih. Ini Pak Ketut, monggo Pak. Kalau ada Monggo, komentar. Ibu dulu, Ibu saya baik setelah Pak. Ibu. Oke, baik. Oke, untuk kelompok yang onshore ini, terima kasih tadi 3 kelompok sudah mempresentasikan dengan baik gitu ya. Ada beberapa komentar mungkin yang perlu
dicatat untuk perbaikan di slide berikutnya nanti yang akan dikumpulkan hari Jumat gitu ya. Untuk kelompok 1 tadi yang awal menurut saya cukup lengkap gitu ya, karena disampaikan ke kami bagaimana cara mengestimasi misalkan pendekatan yang digunakan, referensinya dari mana, itu saya sangat apresiasi. Kemudian penjelasan kalau bisa, tadi ada kelompok berapa saya lupa ya, sudah dijelaskan bahwa skenarionya itu seperti apa, misalkan bangunannya akan diapakan, kemudian cara kita melakukan decommission itu seperti apa, itu mungkin akan lebih bagus jika disampaikan secara detail gitu ya. Kalau misalkan membongkar itu apa dulu yang akan dibongkar di dalam satu field itu akan sangat bagus. Kemudian kalau kelompok 4 ini yang saya soroti tadi adalah ada scrap value. Jadi cukup inovatif ya kelompok 4 ini. Jadi selain menghitung biaya untuk membongkar, tapi dihitungkan juga kira-kira kalau fasilitas tersebut akan di-scrap, biaya atau bukan biaya tapi pemasukan yang akan kita dapatkan itu berapa. Itu bagus sekali menurut saya. Kemudian upaya untuk optimize case tadi juga salah satunya menjadikan untuk museum itu mungkin satu hal yang belum pernah terfikirkan ya, menjadi museum atau menjadi sarana untuk pembelajaran dan lain sebagainya, itu sesuatu yang bagus. Nah, di kelompok 6 dengan apa namanya tadi membuat klaster gitu ya, ada 6 klaster kalau saya nggak salah. Itu mungkin bisa dijelaskan, klasterisasi ini didasarkan pada jarak kan tentunya, kedekatan gitu ya. Cuman karena kalian itu menyampaikan ada satu klaster baru karena jaraknya lebih dekat dengan stasiun yang ini dan ini, itu mungkin boleh diberikan justifikasi juga. Klaster ini kalian jaraknya berapa sih yang kalian masukkan dalam satu klaster, atau kalian misalkan menggunakan metode K-means kah untuk clustering, atau kalian menggunakan metode apa, itu boleh disampaikan di awal mungkin ya, karena cukup banyak klaster. 6 ini akan membuat biaya mob demobnya juga tinggi gitu, jadi ada 6 kali mob demob kan akhirnya, berbeda dengan kalau misalkan kita hanya punya 3 klaster, berarti mob demobnya hanya 3 kali, cuman mungkin durasinya yang panjang. Apakah 6 klaster ini biayanya bisa dikompensasi gitu dengan menurunnya durasi, atau sebenarnya durasinya sebenarnya nggak panjang-panjang banget kok, kalau misalkan masih 1 tahun 360 hari gitu ya, mungkin masih oke kalau kita klasternya dikurangi, jadi biaya mob demobnya juga lebih turun kan gitu ya. Mungkin bisa dicari sensitivity analysisnya di sana, atau apa sih justifikasinya. Kemudian kelompok 6 juga menurut saya agak anomali ya, kalau tadi yang disampaikan di slide terakhir itu sangat menarik sebenarnya. Kalian mencari proporsi biaya yang paling tinggi itu di mana di satu stasiun. Itu menarik banget menurut saya. Jadi kita tahu proporsinya seperti apa. Tapi anomalinya di mana? Biaya site restoration menjadi biaya yang paling tinggi. Ini yang agak lucu gitu. Karena tentunya kalau kita melakukan ASR harusnya kan biaya membongkar peralatan ya yang paling tinggi ya. Itu tadi kalau misalkan base case berarti kita asumsikan total removal kan, membongkar semua peralatan di sana ya. Tapi kenapa malah biaya site restoration yang paling tinggi? Jadi justifikasinya apakah kalian 100% tanah itu di site restoration, padahal yang dilakukan bioremediasi misalkan itu kan hanya area plan-nya saja, bukan seluruh wilayah gitu ya. Kemudian yang dilakukan revegetasi kan tidak mungkin misalkan luas tanahnya 100 meter persegi. Masa 100 meter persegi kita revegetasi semua? Enggak kan? Kita kan tanemin pohonnya pasti ada jaraknya tuh. Nah itu misalkan kalian ambil 20%-nya kah, atau 10%-nya itu yang ditanami pohon, itu mungkin akan menjadi lebih masuk akal in terms of cost gitu. Jadi enggak paling tinggi, karena lucu aja gitu ya, site restoration malah yang paling tinggi. Atau mungkin Ibu ini anomali, memang stationnya luas banget tapi fasilitasnya kecil, itu mungkin bisa ditambahkan penjelasan di bawahnya. Sepertinya begitu dari saya, Pak Ketut.
yang saya catat, Pak, masukan-masukannya. Oke, betul. Baik, saya mungkin tidak memberi pertanyaan, tapi hanya mereview saja, sama seperti Bu Dila. Pertama-tama, saya terima kasih nih, teman-teman sudah bertahan sampai kuliah di akhir. Saya paham kuliah ini kuliah yang pertama, masih banyak yang perlu kita sempurnakan, itu poin pertama. Yang kedua, saya paham juga bahwa tugas yang diterima itu cukup berat gitu ya, untuk beban SKS 2, untuk beban 2 SKS gitu. Sama seperti presentasi kelompok yang sebelumnya, saya anggap Anda sebagai warrior gitu, warrior berani menanggung resiko dengan tugas yang sangat berat, karena itu kami betul-betul apresiasi upaya Anda untuk bisa bertahan di kuliah ini. Secara umum saya puas dengan hasilnya, tapi saya ingin memberikan beberapa catatan dari apa yang Anda presentasikan tadi. Yang pertama, tugas dulu. Sama seperti kelompok offshore, tugas yang perlu Anda submit nanti, linknya akan diberikan oleh Bu Fadila, adalah extended slide. Jadi tidak perlu membuat report. Cukup slide saja. Yang slide tadi Anda presentasikan kan hanya summary-nya. Tetapi slide yang dikumpulkan itu akan jauh lebih lengkap, yang menjelaskan proses juga bagaimana estimasi atas biaya ASR ini Anda lakukan, termasuk hitungan, tidak perlu detail sekali, tetapi mewakili di masing-masing lapangan yang Anda hitung. Kurang lebih Anda diberi waktu untuk upload file tersebut, PDF-nya, di hari Jumat minggu depan, agar segera kami bisa melakukan penilaian. Jadi sekali lagi tidak perlu dalam bentuk report, tetapi hanya extended slide saja. Dokumen perhitungan silakan Anda simpan sendiri. Yang kedua, itu tugas pertama. Tugas yang kedua, di dalam slide tersebut, di bagian akhirnya, tolong dibuatkan resume dalam bentuk tabel. Apa saja yang perlu ada di dalam resume tersebut, silakan dicatat. Tentunya tabel itu masing-masing kelompok akan menabelkan di masing-masing field gitu ya. Komponen atau variabel seperti berikut ini saya sebutkan, silakan dicatat. Yang pertama adalah total berat equipment yang ada di sana. Yang kedua adalah total panjang pipa yang barit. Berikutnya lagi adalah total panjang pipa yang unbarit di kolom berikutnya gitu ya. Kemudian kolom berikutnya lagi adalah jarak menuju ke junkyard. Bisa jadi junkyardnya di tempat di mana dia bongkar, bisa jadi di tempat lain gitu ya. Yang berikutnya adalah total luasan fasum. Jadi total luasan fasilitas umum atau fasilitas penunjangnya. Kemudian di kolom berikutnya itu ada total nilai base case. Kolom berikutnya lagi adalah total nilai optimized case. Kolom berikutnya lagi adalah durasi pembongkaran. Dan yang terakhir itu adalah keterangan. Keterangan ini kurang lebih akan berisi, Anda berikan narasi sedikit, kondisi lingkungan di mana lapangan itu berada, seperti apa. Kemudian Anda juga bisa tambahkan jarak lapangan itu ke pusat kota lah gitu, atau ke pelabuhan gitu ya, berapa jaraknya, dan informasi-informasi umum yang kira-kira perlu Anda cantumkan. Jadi tabel itu akan saya dan Bu Fadila summary untuk menjadi bukan pusat ya, database generik kami gitu, untuk melihat tren gitu ya. Bagaimana kalau lapangan beratnya sekian, jaraknya sekian,
apa namanya, pipanya sekian yang terpendam, pipanya sekian yang tidak terpendam, itu kurang lebih korelasinya dengan biaya estimasi dan durasi itu seperti apa. Kami ingin mencari bentuk generiknya nanti. Jadi tugas yang kedua adalah itu dan dicantumkan di halaman terakhir dalam satu tabel saja, tidak usah repot gitu ya. Kemudian yang kedua, secara umum seperti yang saya sampaikan tadi, saya happy dengan perhitungannya, tetapi sebenarnya saya masih banyak berharap bahwa ada banyak inovasi yang bisa Anda usulkan, khususnya saat Anda menentukan skenario optimize-nya. Pada saat kuliah saya sampaikan memang beberapa contoh, tetapi saya sama sekali tidak membatasi. Misalnya apa? Saya survei ke JOB Tomori, fasilitasnya onshore. Workshopnya sangat lengkap, plan-nya juga lengkap, bangunannya lengkap, perumahannya banyak. Sehingga pada saat itu saya mikir, kalau saja nanti setelah selesai pengoperasian plant ini, kemudian area ini dijadikan politeknik, itu luar biasa. Karena gedung kuliahnya ada, laboratoriumnya ada, workshopnya ada. Laboratoriumnya ya aset itu sendiri kan, bisa jadi begitu ya. Hanya beberapa bagian yang tidak penting mungkin di dismantling. Maka konsep itu akan menarik kalau Anda sempat lihat dan Anda berikan rekomendasi. Apa yang perlu didismantling, apa yang perlu dipertahankan, kemudian fungsi-fungsi fasilitas sekarang itu jika dikonversi menjadi fasilitas pendidikan, itu bagaimana pemanfaatannya? Itu akan sangat bagus agar kemudian nilai optimize-nya masih makin bisa kita dapatkan. Contoh yang kedua, tadi kalau tidak salah di SSB, salah satu gambar yang saya lihat, ada fasilitas yang cukup kompleks, tetapi di sekelilingnya itu kebun sawit semua. Iya tuh, ada ya? Betul ya? Iya, Prof. Iya. Saya kok mikirkan, gimana kalau fasilitas itu kemudian dijadikan sebagai fasilitas pengolahan hasil sawit gitu ya. Kalaupun tidak pabrik, tetapi pre-processing lah gitu ya. Pemrosesan awal agar kemudian di sana ada sungai, di sana ada kebun sawit. Kemudian kalau itu bisa kita manfaatkan untuk pendukung fasilitas pembuatan CPO lah begitu. Itu mungkin cukup menarik. Sehingga info yang perlu Anda tambahkan mencari informasi berapa produksi sawit di sekitar sana, kemudian infrastruktur yang ada di sana, bagaimana supply chain-nya, agar kemudian Anda bisa mengisi rantai pasok tersebut. Ya kan? Mulai dari pemetikan atau panen, kemudian pembukaan, merontokkan buah-buah sawit, kemudian pengupasan, kemudian blending, dan seterusnya. Sampailah terbentuk minyak. Itu adalah supply chain-nya. Pada sisi mana kemudian fasilitas ini bisa membantu supply chain tadi. Itu misalnya salah satu opsi yang kedua. Artinya ruang optimize case itu adalah ruang Anda untuk berimajinasi sebenarnya. Agar kemudian bisa menawarkan solusi-solusi yang lebih bagus. Saya berharap seperti itu, tetapi semua kelompok masih menggunakan pendekatan yang konvensional. Kalau tadinya pipanya diangkat, kemudian tidak diangkat. Dibongkar, tidak dibongkar. Kalau tadinya bangunannya dirubuhkan, sekarang tidak dirubuhkan. Kemudian termasuk pengurangan biaya transportasi. 3 poin itu saja yang dibahas. Padahal kalau kita gunakan imajinasi kita dengan tidak terbatas, jangan-jangan Anda punya solusi yang jauh lebih menarik buat pemerintah kita. Termasuk yang gathering station. Pemerintah punya proyek untuk membuat banyak terminal untuk import bahan bakar sebelum kemudian masuk ke refinery. Padahal Anda sendiri sudah melihat ada banyak sekali tangki yang posisinya tidak jauh dari
perairan, tetapi kemudian tidak berfungsi karena kemudian crude-nya, sumber minyaknya sudah habis gitu ya. Kenapa kalau tadinya merupakan tangki untuk mengumpulkan minyak dari field, dialihfungsikan menjadi tangki untuk menerima minyak mentah import untuk diproses di refinery misalnya, sehingga uang negara yang tadinya mau dipakai sama Prabowo untuk membangun tangki-tangki tidak perlu lagi. Apalagi kemudian tangki-tangki tersebut sudah tersebar di semua fasilitas yang dimiliki oleh Pertamina misalnya. Sehingga distribusi itu menjadi lebih ringkas karena minyak import itu akan disimpan di daerah-daerah yang tersebar. Biaya logistiknya menjadi lebih murah. Nah, hal-hal itu mestinya bisa menjadi ruang Anda untuk berinovasi. Mumpung sekarang lagi kuliah gitu ya. Kalau kuliah kan boleh ngusulnya ngawur gitu. Nanti kalau kerja nggak boleh lagi. Nah, ruang itu yang sebenarnya Anda harus gunakan. Harapan saya sih seperti itu. Tapi oke, ini kuliah pertama masih cukup happy saya menerima hasil yang sudah Anda berikan. Kemudian kelompok 1 untuk Papua, saya melihat di awal pengenalan asetnya mungkin lebih baik dibandingkan dengan kelompok yang lain gitu ya. Dia bisa menyajikan fasilitasnya berada di sini, gambarnya ada, fotonya ada, sehingga saya dan Bu Fadila pasti langsung, kalau Bu Fadila sih sudah hafal gitu, saya itu langsung bisa menangkap, oh tantangan yang ada jika ini di decommissioning itu adalah seperti apa. Setelah itu saya bisa menggunakan logika saya untuk menghubungkan pantasnya biayanya, ujungnya gitu ya, berapa sih gitu ya. Sehingga tidak mungkin saya bisa mengestimasi kelayakan biaya decommissioning tanpa memahami kondisi aset tersebut. Kelompok yang pertama tadi, kelompok 1, sedikit lebih bagus dibandingkan yang lainnya untuk menampilkan kondisi asetnya. Mungkin Anda mengacu pada slide yang kami buat di lab. Harusnya berbeda karena konteksnya berbeda. Kalau kami di lab, tujuannya adalah untuk memastikan mereka mau menerima harga yang kami hitung. Karena itu fokusnya adalah perhitungan begitu ya. Tetapi Anda, bayangan saya itu lebih pada menjelaskan proses, memberikan konteks. Perhitungan cukup satu saja yang detail, yang lainnya kemudian summary saja sudah cukup. Dan yang paling penting adalah tadi itu, ruang untuk menyampaikan inovasi yang Anda bisa hasilkan dari perhitungan Anda. Itu kelompok 1, kemudian optimize case-nya juga disampaikan dengan cukup bagus. Angkanya menurut saya masih make sense. Tetapi dari sisi inovasi banyak yang perlu di-improve menurut saya. Kelompok 2 Jambi, tadi itu gambaran lingkungan tidak cukup saya terima, walaupun Anda mencoba menjelaskan bagaimana proses decommissioning-nya melalui gambar gitu, bagus, itu ide yang bagus dengan menggunakan AI gitu ya, sehingga saya punya gambaran yang lebih jelas tentang proses gitu. Itu tetapi gambaran aset yang akan dihitung itu tidak cukup komprehensif gitu ya. Saya tidak memaksa untuk dipanjang-panjangin, tidak. Tetapi sekali lagi akan sangat susah membayangkan metode dan biaya decommissioning manakala kemudian pemahaman terhadap aset dan lingkungannya tidak kita pahami. Jadi aset harus betul-betul dipahami, lingkungan di mana aset itu berada harus betul-betul dipahami. Bayangan saya Anda akan bisa memperkirakan, menunjukkan jarak antara field ini terhadap pusat kota berapa jauh, apakah ada akses jalan provinsi, jalan kabupaten kah. Itu akan memberikan gambaran yang jauh lebih mudah dalam memperkirakan tantangan apa yang muncul dalam proses decommissioning nantinya. Hal-hal itu yang belum bisa kami tangkap dari kelompok 4. Kemudian SSB kelompok 6, upaya untuk mengklaster adalah sebuah upaya yang sangat baik gitu ya. Walaupun kami di lab pun sudah melakukan hal itu, tetapi Anda mencoba untuk melakukan clustering itu adalah upaya efisiensi yang luar biasa.
Dan clustering ini menjadi dasar untuk penetapan base case, bukan optimize case, itu menjadi hal yang positif menurut saya. Kemudian kelompok 6 juga menyampaikan sistem filing yang menurut saya menarik ya. Hitungannya silakan dilihat di link ini gitu loh. Itu meyakinkan saya bahwa oh Anda betul-betul menghitung. Saya tinggal klik link itu, kalau tidak ada isinya ya berarti ngawur gitu. Tapi itu cara yang baik untuk untuk meyakinkan penguji bahwa Anda serius bekerja. Summary-nya juga bagus. Proporsi antara optimize case base case dengan optimize case Anda sajikan dengan sangat baik. Saya suka itu. Kemudian syukur-syukur kemudian pada proporsi optimize case itu Anda bisa berikan keterangan komponen mana yang menyebabkan biaya optimize itu terbesar, karena yang saya lihat hanya prosentasenya saja. Jadi prosentase itu bagus, tetapi lebih bagus lagi kalau prosentase itu dilengkapi dengan keterangan bahwa komponen utama yang membuat dia menjadi lebih murah adalah A, B, C gitu misalnya. Walaupun itu sangat generik, saya paham juga gitu ya. Kemudian nah itu tadi saya dengan Bu Dila juga sama, di ujung itu jeglek kami. Kenapa jegleknya? Begitu melihat proporsi biaya site restoration dengan biaya ASR-nya, langsung aduh kok bisa begini gitu ya. Itu pasti sesuatu yang entah apa penyebabnya. Bisa jadi mungkin Anda menghitung luasan total dikalikan dengan unit tanpa kemudian melihat proporsinya gitu. Isu tentang remediasi sama revegetasi itu kan tidak bisa kita artikan bahwa semua wilayah itu nanti kembali menjadi hutan. Semua wilayah itu nanti kembali menjadi kebun. Tidak begitu konsepnya. Kalau begitu ya siapa yang mau investasi gitu ya. Bagi saya remediasi adalah upaya untuk mengembalikan kondisi tanah. Artinya area-area mana saja yang terdampak oleh fasilitas produksi tadi, hanya itu saja yang diremediasi. Tidak semuanya. Revegetasi juga konsepnya sama seperti yang disampaikan oleh Bu Dila. Bukan dihutankan kembali seperti semula sebuah tanahnya. Tetapi kalaupun harus ditanamin lagi kan tanaman ada jaraknya. Sehingga angkanya menjadi sangat tidak masuk akal. Di awal saya happy banget tuh tes. Tetapi begitu slide yang terakhir, jeglek saya. Loh kok bisa begini proporsinya gitu ya. Anyway, saya secara umum hasilnya sangat bagus. Saya terus terang harus berterima kasih karena ini adalah kuliah. Anda semua ini adalah kelinci percobaan gitu. Tetapi walaupun kelinci percobaan, hasil sangat bagus. Saya apresiasi sekali. Saya pastikan semua file yang Anda kirimkan nanti akan saya sampaikan utamanya ke SKK Migas untuk menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak sendiri. Karena mereka punya banyak orang yang sudah siap membantu mereka nanti dalam kegiatan-kegiatan ASR. Itu dari saya, Bu Fadila. Terima kasih. Pak, terima kasih. Jadi masukan-masukan yang sudah disampaikan hari ini silahkan bisa diakomodasi ke dalam slide perbaikan ya yang dikumpulkan besok Jumat. Untuk linknya sudah saya kirimkan tadi di grup. Silahkan, ini slide-nya benar-benar dilengkapi sedetail mungkin, tapi juga jangan lupa tetap menarik gitu ya. Tadi sudah sampaikan Pak Ketut gimana sih harapan kami utamanya untuk final presentation ini yang lebih diutamakan adalah skenario-nya, kemudian gimana kalian mendevelop skenario tersebut dan lain sebagainya. Informasi-informasi tersebut lah yang perlu didetailkan selain dari segi biaya dan durasi yang kalian representasikan dalam bentuk gancat biasanya. Itu juga perlu disampaikan, tapi utamanya adalah tadi detail-detail yang cerita-ceritanya itu di awal boleh disampaikan lebih lengkap lagi. Izin Bu Dila. Iya Pak, monggo kalau ditambahkan. Sebelum ditutup, saya coba ajak tiga kelompok ini untuk evaluasi dulu deh. Yang pertama, dari pelaksanaan kuliah selama 1 semester ini, saya pribadi, saya sebelum sempat mendiskusikan dengan Bu Fadila, merasa bahwa pada semester depan
ada sedikit perubahan lah strategi yang akan saya usulkan untuk diambil. Yang pertama itu mungkin dari sisi aset yang dikelola itu akan kita optimize gitu ya, kita kurangi sehingga mahasiswa punya ruang untuk berpikir kreatif lebih banyak, tidak sekedar menyusun aset, menyusun kertas kerja, kemudian estimasi biaya, ngoptimize dengan schedule. Itu adalah intinya. Tetapi mungkin dengan mengurangi jumlah aset yang dikelola, bisa kami harapkan memberikan ruang Anda untuk bisa berinovasi lebih bagus gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian pada kesempatan ini juga saya mau minta, saya udah janjikan bahwa saya akan berikan sertifikat kepada Anda semua untuk bisa menjadi portofolio pada saat Anda nanti mencari kerja melalui kuliah ini. Mudah-mudahan beberapa hari setelah Anda kumpulkan hari Jumat, saya udah bisa distribusikan sertifikatnya. Tetapi saat yang sama saya juga minta Anda bisa memberikan komentar dan evaluasi atas pelaksanaan kuliah 1 semester ini. Siapa saja boleh menyampaikan pendapatnya. Tujuannya apa? Agar mereka yang mengambil kuliah ini di semester depan bisa lebih baik. Kami, saya dan Bu Fadila bisa memberikan layanan yang lebih bagus. Itu tujuannya. Silakan kalau ada komentar, baik positif maupun negatif, silakan. Monggo. Iya, Rafli, silakan. Terima kasih Budila dan Prof. Ketut. Sebelumnya terima kasih untuk 1 semester ini sudah membimbing kami dan teman-teman di mata kuliah ASR. Nah, sebenarnya saya ingin menyampaikan inti dari kuliah ini tuh kan ada 3 ya Prof dan Bu. Yang pertama dari aset register, kita mengumpulkan kebutuhan apa saja yang perlu dismantling, dibongkar, dan lain-lain, dengan output yaitu berat dan kebutuhan pipa mungkin garit atau anggarit. Lalu kedua ada dari KK atau kertas kerja dengan output nanti mendapatkan kebutuhan yang dari bahan dan juga penjadwalan harinya. Lalu yang ketiga ada di WBS atau Microsoft Project-nya untuk mendapatkan penjadwalan dan juga biayanya. Nah, untuk yang pertama dan yang ketiga, saya rasa untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini sudah cukup paham guys, Prof dan Bu. Tetapi pada saat mengerjakan dan menganalisis KK, kami merasa seperti kesulitan karena kita tidak mendapatkan asal-usul dari KK ini. Dan itu juga terjadi pada saat yang tadi di kelompok saya, di kelompok 6, pada beberapa field itu bioremediasinya jauh lebih tinggi harganya dibanding yang lain. Yang dimana sebenarnya kita sudah menyadari hal itu, tetapi kami menganalisis kembali perhitungan itu dari luasan, plot plan, kemudian ada benar tadi 20% dari luasan untuk bioremediasi, kemudian ada perhitungan lagi mendapatkan kebutuhannya beribu-ribu. Nah, di situ baru biayanya sangat melonjak. Yang saya ingin mungkin bisa untuk semester depan itu mungkin mereka yang mengambil mata kuliah ini bisa dipertajam di KK-nya Prof dan Bu, karena lagi-lagi di KK ini kan sangat krusial untuk masuk ke penjadwalan dan juga pembiayaan di WBS Microsoft Project. Itu saja. Terima kasih Prof. Baik, Rafli. Monggo Bu Fadila ada komentar? Terima kasih Rafli yang sudah disampaikan tadi. Memang betul gitu ya, kalau di kertas kerja memang kita tidak kita akan memberi template ya. Kita memberi template tujuannya adalah supaya kalian tidak terlalu susah mengerjakan, harus cari-cari rumus pendekatan sendiri karena itu itemnya cukup banyak.
di awal kami menyampaikan template-nya itu murni karena kami ingin mempercepat kerjanya kalian gitu, biar nggak stuck nyari-nyari referensi gitulah apa intinya. Nah, namun kami juga sempat menyampaikan kemarin, sempat memberikan pesan gitu ya, bahwa kertas kerja ini tidak saklek sifatnya. Kalau kalian ingin merubah atau kalian ingin menyesuaikan dengan referensi yang kalian dapat, itu sangat boleh gitu. Karena kami ketika mendevelop kertas kerja juga kami akan sesuaikan dengan karakteristik masing-masing field. Misalkan field Jambi tentunya akan berbeda dengan field Papua. Kenapa? Karena Papua lokasinya remote gitu ya. Kalau Jambi kan mungkin nggak terlalu, Jambi masih mudah diakses. Nah, itu akan kami sesuaikan di dalam kertas kerjanya. Bukan berarti kertas kerja yang kita gunakan itu totally berbeda, enggak. Cuma angka-angkanya biasanya kami adjust di sana. Nah, itulah yang kami di awal juga sampaikan, tapi mungkin ya karena itemnya kami rasa sangat banyak, itu akan lama juga kalau kalian akan mereview satu persatu gitu di perhitungan. Karena kan kalau kalian sadar ya, perhitungan di kertas kerja itu kan saling connect gitu ya. Sel ini connect ke sana, sel ini connect ke sana, itu, dan itu prosesnya kami mencari angka-angka konstanta itu juga cukup panjang gitu. Jadi ya nanti mungkin akan kami jadikan bahan untuk menyempurnakan kuliah di semester mendatang ya untuk kakak. Jadi saya juga sepakat tadi Pak Ketut, mungkin cakupan asetnya tidak terlalu banyak, mungkin fasilitasnya dikit saja, tapi kita bisa mendetailkan bagaimana cara mendevelop kakak sendiri, mungkin seperti itu. Terima kasih Rafli. Saya sama dengan Bu Dila komentarnya. Thank you Rafli. Yang lainnya silakan. Ada masukan kah? Masa enggak ada? Sama boleh satu lagi, Prof. Saya rasa di sini kan kami kelompoknya dibagi menjadi dua, onshore dan offshore. Saya rasa itu cukup disayangkan ya, Prof, karena yang onshore beberapa mungkin ada mendapatkan offshore fasilitasnya, tetapi kami yang onshore tidak mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan offshore gitu. Jadi mungkin bisa digabungkan atau ya bagaimana gitu. Terima kasih, Prof. Bu. Iya, saya juga mikir yang sama gitu ya. Cobalah nanti kita lihat gimana modelnya agar pengalaman untuk mengerjakan fasilitas di offshore juga ada sedikit gitu. Apakah dipaksakan wilayah kerja yang memang tidak punya offshore, asumsikan ada satu platform, tolong dihitung gitu. Apakah begitu atau tidak saya belum tahu gitu ya. Tapi oke, itu ide yang bagus. Nanti coba saya dengan Bu Dila akan diskusikan gitu. Betul sekali. Apa namanya? Tidak dapat sense bagaimana mendekomisioning fasilitas offshore dan menentukan skenario gitu. Ya, oke, Rafli, thank you. Ada lagi? Kah? Nggak ada? Baik. Tila, saya pikir dua usulan tadi sudah mewakili. Kalau tidak ada lagi, berarti izinkan saya menyimpulkan bahwa kuliah ini sebenarnya sudah berlangsung dengan baik ya, karena Anda tidak ada yang protes. Salahnya tidak protes. Dikasih kesempatan protes kok tidak mau gitu loh. Itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak. Monggo Bu Fadila. Ya Pak, terima kasih atas kehadiran hari ini. Jangan lupa untuk submit final presentation-nya sebelum hari Jumat gitu ya. Terima kasih semuanya. Semoga nilainya sesuai dengan yang diharapkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih semuanya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Bu. Terima kasih.